terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Cak Nun, Habib Anis dan Pak Jalil. Mohon maaf, ini ada sedikit pertanyaan. Bagaimanakah cara supaya kita mengenal Allah lewat diri pribadi kita sendiri? Hanya itu Pak. Mohon maaf atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya dalam hidup kita mengalami ada dua tahap. Allah memberi panduan tawasau bil haqqi wa tawasau sabr. Kemudian tahap berikutnya tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ini sebenarnya satu eskalasi mental, satu komplikasi sosial dan budaya. Nah ini dua pedoman tadi tidak di satu surat. Maka kalau baca Quran itu jangan hanya close up. Karena ada jodohnya ayat ini yang ada di surat. Jauh banget ada. Jadi membaca Quran itu tidak akademis. Kalau Anda tidak seperti Anda sekolah di kampus, kamu mempelajari sapi misalnya, bikin skripsi tentang sapi, ojo maca surat Al-Baqarah, rano bab sapi. Anda mau mempelajari Nabi Musa, justru bacalah surat Ibrahim. Jadi Quran tidak akademis seperti cara berpikir manusia. Oke, loro saya itu kan disuruh masyarakat berfungsi di luar kemampuan saya. Maka saya selalu minta kepada Allah, ya Allah yang nyuruh Anda loh, sampean loh ya. Jadi misalnya orang minta saya sembuhkan, ya saya kan tidak bisa. Kan saya bilang sama Allah, yang menyuruh sampean berarti sampean yang bertanggung jawab pada kesembuhannya. Jadi misalnya di Australia aku antri mas wong akeh kuwi. Ono sing loro, ono sing problem, ono sing stres kuwi. Metode saya sederhana, wudu, salat 2 rakaat, ambil Quran. Terus bukaan karo merem sak intu ayat apa. Terus wacanen di depan saya dibaca, ternyata ada problem dia dan ada solusinya. Nekat wae aku. Gusti Allah kuwasa kok. Kudune ora wae dadi ya, kudune ya dadi ora iso gitu ya. Jadi teman sekalian, dua ayat ini tadi, hak dan sober, terus sober dan marhamah, itu dua metode untuk dua eskalasi atau level yang berbeda atau konteks yang berbeda. Pertama, selama ini kan terjemahannya saling mengingatkan hal kebenaran dan saling mengingatkan hal kesabaran. Padahal kata-katanya bukan an itu tentang. Tapi kalau di sini kan bi, itu berarti dengan. Jadi kalian saling mengingatkan dengan benar dan saling mengingatkan dengan sabar. Dengan benar itu maksudnya, loh, saya ini tangi dulu aja kok omongin gede-gede. Ini lagi diutang berusaha di sahur aja kok nasihati. Kapan nggak sembuh gitu ya. Maka harus benar ngomong kepada siapapun. Harus benar, harus tepat secara intelektual. Jadi bil haqqi itu ketepatan intelektual, ketepatan kultural, ketepatan historis dan ketepatan mental dan seterusnya. Kalau bisober itu adalah keluasan hatimu. Nek urung wayahe kok omongnya coba omongi. Sih. Mentang-mentang kowe pinter ana bocah gledak di rumah sakit terus kok omongin iki anu iki. Satu dari 7 penyakit yang bisa mematikan ini. Aku tahu ngalami ngono kuwi tenanan. Akhirnya bocah sing ngomong ditendang dase karo sing loro kuwi. Kalau ora diomongi ini satu dari 7 penyakit yang mematikan. Ana bocah untune rada merongos ketika untune merongos ya. Itu orang ngono. Loh tapi rumusnya kan kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Ayo nang tak tonyo raimu kowe. Kan gitu. Jadi Mas, sebenarnya hidup ini nomor 1 proporsi. Nomor 1 ngerti tata ruang, tata letak. Aku misalnya takut, penting di akhirat karo dunya. Kan gitu Mas. Penting di duitmu apa selamatmu, misalnya gitu. Kan skala prioritas. Jadi Islam itu misalnya iki wajib, iki sunat, iki halal, iki makruh, iki haram. Itu di segala hal harus kita rumuskan untuk diri kita masing-masing. Misalnya gini, Astagfirullahaladzim. Saya tanya ketika Anda habis sholat, pas astagfirullah kowe dilu apa ngene, apa ngene? Aku takut. Ki tanpa pemahaman apa kok? Pokoknya nek bar sholat ke astagfirullah kowe ngene. Apa ngene, apa ngene? Aku tanya. Padahal tidak ada yang nyuruh loh Mas. Tapi begitu Allahumma sholli, mulai ngene tapi
Allahumma sholli wa sallim baru rada ndangak sidik ngadem ini. Tapi ketika istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat, mesti dulu. Karena istighfar itu adalah ghifrun ditambahi sin. Jadi nek aghsilu ya. Nek aghsilu pi aku ngumbah. Nek ngumbah awakku aghtasilu. Iki nek cara Arab. Ya. Istighfar astagfir itu kan ada tambahan huruf sin. Jadi nek urusan meminta maaf sama Allah ya, yang menyangkut dirimu, maka kamu melihat dirimu sendiri. Mulanya astagfirullah mesti ini, orang mungkin astagfirullahaladzim, orang mungkin nantang pun jenenge. Dan itu tidak dibimbing loh mas, tidak disuruh loh mas. Berarti jiwamu mempunyai pengertian sendiri. Kekeliruan masyarakat modern adalah dipikir yang ngerti menguteke. Jangan dipikir darahmu tidak punya pengertian. Jangan dipikir detak jantungmu tidak punya pengertian. Mulane mak yanke wis teko rene turu rapopo angger kowe ikhlas hatimu entuk ilmu. Tenang baik. Ini untuk menjawab Mbak yang terakhir ya. Saya urut dari yang terakhir. Jadi teman sekalian, gitu. Yang nomor satu itu gini. Untuk jawab Mbak tadi gini. Rumus ini. Pertama, apa sebabnya ada iman? Dan iman itu harus lebih besar daripada ilmu. Bahkan jumlahnya mungkin iman tidak terhingga, ilmu ada jumlahnya. Tapi kalau iman tidak terhingga, infinitas. Kenapa mas? Banyak mana yang Anda ketahui dan yang tidak Anda ketahui? Bisa Anda menghitung yang Anda tidak ketahui? Yang Anda ketahui bisa dihitung. Ono kelasi, ono dokter, ono profesor. Nek sing tidak Anda ketahui bisa dihitung. Maka iman tidak terhingga. Karena untuk yang bisa Anda ketahui Anda pakai ilmu, untuk yang tidak bisa Anda ketahui pakai iman. Itu sebabnya kita beriman. Nah sekarang aku takon sama Mbak, Allah itu termasuk yang bisa Anda ketahui apa tidak bisa diketahui? Ketika sampai menemukan bagaimana menemukan Tuhan, ini dalam konteks ilmu apa iman? Nek menemukan Tuhan, ono wong sing teko nanggon aku sering ngadekani Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya V, Sabda Palonaya Genggo ngakune lho Mas. Dan semua tak terima dengan baik. Ono sing ngaku Gusti Allah ning Blora ya no Mas. Ning tanggung ya, kan aku. Saya Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir di Blora. Piye kuwi? Jangan aku kok ngadepi wong macam-macam wis, gitu ya. Mbak, menemukan Allah itu ada beberapa level. Menemukan dalam arti melihat, mendengar, atau yang materialistik, atau yang jasadiah. Ada menemukan dalam arti merasakan dengan perasaan dan hati. Ada 3 lapis hati. Kolbun, fuadun, dhokun. Terus mengetahui, menemukan secara akal, secara logika atau intelektual, itu juga mengetahui. Menemukan lagi secara lebih dalam. Nah padahal Allah punya rumus. Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Definisinya Allah, dia mendefinisikan dirinya sendiri. Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluknya. Jadi juga tidak bisa ditemukan kalau urusannya adalah kasat mata. Wa huwa yudrikul absar. Allah bisa melihat apa saja dari makhluknya, siapa saja dari makhluknya. Wa huwal latiful khabir. Allah maha lembut, maha tidak kelihatan, maha ora iso diapa-apake, ning dia mengabarkan. Maka menemukan Allah adalah temukan gejala-gejala di mana engkau merasakan kehadiran Allah. Jadi Allah bisa kita temukan hanya kehadirannya, bukan Allahnya. Jadi dzatiyah tidak bisa, jasadiyah tidak bisa. Yang adalah ilmu kehadiran Allah. Masa ora iso niteni, mulan diteni uripe. Gusti Allah bertindak ora. Gitu loh. Gusti Allah ngekeki ora kan bisa diteni. Jadi menemukan kehadiran Allah itu adalah berlatih software dari dirimu. Bahwa Allah itu memberikan ayat ribullahul amsal nas.